Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasinta Quraini Nurdinia dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Samarinda. Di video saya kali ini, saya akan memberikan jawaban UTS mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Jawaban nomor 1, komunikasi pendidikan merupakan aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi, segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Secara sederhana, komunikasi pendidikan dapat diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam suasana pendidikan dengan proses perjalanan pesan atau informasi yang merambah pada suatu bidang pendidikan. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan yang disampaikan berupa isi atau ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Kemudian jawaban nomor 2, fungsi komunikasi dalam pendidikan diantaranya yang pertama, fungsi informatif. Komunikasi yang berfungsi untuk memberikan keterangan data maupun informasi lain yang berguna. Dengan melalui komunikasi, seorang pendidik dapat menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan kepada peserta didiknya, baik melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua, fungsi edukatif. Komunikasi berfungsi mendidik masyarakat dalam pencapaian menuju kedewasaan. Seseorang bisa banyak tahu karena banyak mendengar, banyak membaca, dan banyak berkomunikasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Komunikasi sanggup membujuk orang untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh komunikator, membangkitkan kesadaran komunikan, baik bersifat motivasi maupun bimbingan, bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan sikap. Yang keempat, fungsi rekreatif, yaitu dapat menghibur orang pada saat yang memungkinkan. Hal ini dapat memberikan refleksi pikiran para peserta didik yang mungkin jenuh dengan pelajarannya. Selanjutnya, jawaban nomor 3. Unsur-unsur komunikasi pendidikan meliputi 1. Sumber informasi, disebut juga pengirim informasi atau penyandi atau komunikator pembicara. Sumber informasi adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Bisa jadi seseorang atau individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan suatu negara. Yang kedua, pesan. Apa yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima? Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, pikiran, atau maksud dari pengirim pesan. Yang ketiga, saluran atau media, yang merupakan alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima pesan. Saluran ini bisa merujuk kepada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima, apakah saluran verbal maupun nonverbal. Yang keempat, penerima, yakni orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari si pengirim pesan. Dan yang terakhir, yang kelima, efek, ialah apa yang terjadi pada si penerima pesan setelah menerima pesan. Efek ini tergantung kepada substansi pesan yang diterima. Kemudian jawaban nomor 4. Yang pertama, ada model mekanistik, merupakan metode ceramah dalam komunikasi pendidikan, di mana dalam metode ini komunikan akan bersikap pasif, karena mereka hanya mendengar dan menghafal materi yang telah disampaikan oleh komunikator. Yang kedua, model interaksional, komunikasi yang berlangsung secara dua arah dan terdapat dialog di dalamnya, terjadi feedback atau umpan balik. Yang ketiga, model psikologis. Model komunikasi ini menerangkan bahwasannya dalam proses komunikasi yang terlibat bukan hanya faktor fisik semata, tetapi aspek pada setiap individu juga memegang peranan penting dalam proses komunikasi. Karena keadaan psikologi seorang individu dapat mempengaruhi semua aspek kehidupannya. Yang keempat, model pragmatis, merupakan model yang dapat memahami komunikasi manusia dalam perspektif pragmatis. Model komunikasi pragmatis tentunya sulit untuk dapat dikembangkan apabila suasana diskusi kurang mendukung. Oleh karena itu, orang harus mencari serta memahami pola-pola dalam interaksinya. Kemudian jawaban nomor 5. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan, dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi. Ada pula aspek yang harus diperhatikan dalam membangun komunikasi yang efektif, diantaranya ada kejelasan, ketepatan, konteks, alur, dan budaya. Selanjutnya jawaban nomor 6. Hambatan-hambatan komunikasi dalam pendidikan diantaranya yaitu penggunaan bahasa.
Penggunaan bahasa merupakan salah satu hambatan komunikasi pada pendidikan. Maka dari itu, perlu diperhatikannya tata cara penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi agar kedepannya informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima oleh komunikan. Yang kedua, media komunikasi yang buruk. Yang ketiga, metode penyampaian yang salah. Metode penyampaian yang salah dapat menghambat komunikasi, oleh karena itu, penting yang namanya memperhatikan bagaimana cara kita untuk dapat menyampaikan sebuah informasi dengan baik dan benar, agar tidak ada lagi salah dalam penyampaian informasi. Dan yang terakhir, jawaban nomor 7. Kiat-kiat dalam meningkatkan komunikasi bagi anak yang pendiam, yaitu dengan memperbanyak bertanya kepada guru sehingga dia berani dan tidak malu lagi. Dan seorang guru harus mampu menjadi pendengar yang baik dengan menjawab pertanyaan yang ia lontarkan, dengan memberikan jawaban yang dapat memotivasi dan memberikan semangat kepada si anak pendiam tadi, sehingga anak tersebut dapat memulai sedikit demi sedikit berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Sekian pemaparan dari saya mengenai jawaban ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.